Hey Greeners, malam ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, Profesional, sangat profesional, keren. juga. Berbasis teknologi. Lu basis apa gitaris? Gue basis aja lah. Lu basis. Gitaris capek beli senarnya 6. Oh gitu, basis Basis aja 4 ya? 4. Oke. 5, paling banyak banget juga 5 udah. Tapi gue suka rambut lu malam hari ini, men. Katai lah. Kalau kata Kenny kayak bad boy. Asik. Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boy, Gue bad masih boy. punya 5.000 duit gue di tukang cukur. Ah, elah itu lu nyimpan 5.000 di tukang cukur 2 bulan yang lalu sebelum ke Cirebon. Iya, tapi kan gue masih punya. Oke, hey Greeners, welcome back to Green Investigation Room. Ini adalah podcast yang nggak ada saingannya, Terkeren, nggak ada saingannya pokoknya. termahal. Karena nggak ada yang mau buat podcast kayak gini tadi. Itu dia sih, makanya kita nggak punya saingan, men. Aduh, ini komen-komen banyak yang bilang, Bang, garing banget. aduh, terima kasih. Semakin garing itu yang kita cari. Contohnya, kalau jalan-jalan, snacknya kita harus cari yang garing, Yang betul? garing. Yoi. Bikin kerupuk. Kalau mau dijual harus garing Garing, dulu. itu. Terus kalau mau ngeband, Heeh. nggak ada vokalis nijinya, harus garing dulu. Garing, bisa aja. Oke, jadi malam hari ini teman-teman, secara khusus, Jam 12 malam secara spesial, dari jam 7. Dari jam 6. makanya kalau orang ngikutin, men, mungkin lu berubah-berubah. Lah baju gue ini mulu dari ini cuma modal topi doang nih yang ngebedain. Gue ngomong gini juga karena dingin. Gue kayak ini ya, kayak uni-uni gitu ya. Kayak apa uni-uni? Uni. Uni Soviet. Uni, tahu uni nggak lu? Unilever. Uni. Tolol banget ya. Apaan, men? Uni itu Oni. nenek-nenek orang Padang. Uni. Uni. Uni keke. Uni. Uni kiki. Uni keke. Kenapa Uni keke, men. di Padang itu nggak ada homo? Semuanya normal mereka. Masa iya? Iya. Kenapa tuh Kenapa alasannya? nih? Lu kenapa nih? Karena masakan Padang pedes-pedes. Oh iya, gue ngerti. Iya, panas-panas loh. Kayak nggak ada Masuk homo. akal, masuk akal. Bagus juga. Lu dapat dari mana tuh jokes barusan? Ya kan tergantung dia otak apa aja. Oh, boleh. Jadi begitu Ken. Hmm. Ngerti gak lu? Iya. Oh. Jadi Apa? malam hari ini, Bang, malam hari ini kita mau bahas apa nih, Bang? Kita akan bahas rumah Boneka. Itu kan yang gue lagi edit, ini baru mau di. rumah tanah jahanam. Rumah wanita jahanam. Ini mah dikit Apa udah sampai sih? sini-sini nih. Nggak butuh Rumah Gue rasa sih kayak gitu. rumah tanah. Impetigore. Oh iya. Impetigor Iya. kalau di Netflix judulnya. Benar. Rumah Perempuan Tanah Jahanam. Tanah jahanam. Bukan wanita juga. Gue rasa ini emang udah kemalaman kayaknya ya. Produksi Joko Anwar. Asik. Jadi, ya ini adalah rumah lokasi syuting film Perempuan Tanah Jahanam. Iya, benar. Jadi kalau Tara Basro. Tora Sudiro, kok Tora Sudiro? Tara Basro. Kalau Mbak Tara Basro nonton, coba tontonin lagi dah. Dulu kan itu filmnya keren banget dan terjadi berapa tahun yang lalu ya? Udah lama ya. 2021 kayaknya. Lu nonton Perempuan ya? Tanah Jahanam. Enggak deh. 2000. 2000-an itu, 2018 kalau nggak salah, 2019. Kagak lah, men. Hah? Kagak lah. Iya, men. 2019-an. 2019 kan? Ya elah beda setahun doang. Kampret. Di Indomaret ya. Lu jajan beda 1.000 ditagih. Giran kita aja duitnya nggak ada gopean. Boleh Ganti permen? Dinasiin. Kembaliannya permen. Iya. Coba lu belanja di Indomaret pakai permen, men.
Ya iya tuh harusnya kita kumpulin. Iya kan? Kumpulin kembaliannya dia, terus Iya, balikin tuh. Dibalikin, kita kembalian. Lalu ini dari sini gituin. Mbak, 300-500 boleh didonasiin. Karena di belakang ada orang ya oke lah, nggak apa-apa dan mati. Oh nggak berikhlas. Oh gitu? Iya men. Karena gue nggak tahu donasi itu untuk larinya kemana. Bisa aja donasi untuk apa? Bisa aja donasi itu untuk kejahatan. Iya, tapi ada sih men. Ya bisa Bisa jadi aja sih. donasi itu untuk Israel. Sama aja kita membantu. Karena gue adalah Palestina banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Sedap. Palestina. Nah, itu dia. Saudara gue banyak situ. Di Palestina. Palestina. Saudara gua aja. Ya udah. Jadi rumah perempuan Tanah Jahanam ini berlokasi di Banyuwangi. Iya. Kota Santet katanya. Kota. Gua heran kota sebagus itu kenapa dibilang kota santet ya? Tapi emang dulu katanya men, orang-orang kalau ngilmu-ngilmu kan di sana. Iya. Makanya ada Alas Purwo tuh. Tadinya kita pengen mampir ke Alas Purwo. Cuman Kalau aja nggak jaraknya dari Ketapang itu 1 jam sekian-sekian. nggak bisa men. Jauh banget. Jauh banget, kita harus muter lagi tuh. Jadi Sotoy. Karena gue nggak pernah kesini. kaget sih jalan satu arah sih sebenarnya. Men. Cuman sebenarnya lokasi ini nggak menjadi tujuan kita sesungguhnya. Asik. Karena dari Bali nyebrang kita Gilimanuk ke Ketapang. Pas sampai di Ketapang itu kayak kita pengen coba men kita ke Tahu Walik tuh. Tahu Walik yang legend. Iya. Tapi udah nggak enak. Nah, ini kita sempat bahas Tahu Walik di podcast sebelumnya. Kalau kalian belum nonton podcast itu, nontonlah demi Tahu Walik ya. Benar. Karena kita mikir, udahlah kita udah keburu udah kepalang di Banyuwangi kan. Tahu Walik dulu lah. Akhirnya kita ke Tahu Walik, kita makan dengan rasa kecewa karena rasa yang pernah ada itu berbeda. Jauh. Jauh banget. Cuman karena kita kesel, Tahu Waliknya tidak seenak yang kita Bayangin di Bayangin. jalan pada tahun 2020 itu. 20-an kita. Jadi kita pikir sambil makan tahu nih, udah elah ini udah sampai sini kagak enak lagi. Ngapain ya men ya kita di sini ya? Itu udah malam juga kan? Lumayan. Nah, jadi gue keidean aja, gue bilang dulu men gue pernah sendirian ke rumah perempuan Tanah Jahanam. Iya. Serem gak lu bilang kan? Kalau tampilannya sesuai sama film yang kita udah tonton, film perempuan Tanah Jahanam. Tapi pas gue di sana waktu itu berapa tahun yang lalu, menurut gue nggak serem men. Malah sayangnya gue udah nggak ada foto-foto gue yang lama. Gue sempet foto di setiap sudut dan di belakang tempat itu tuh ada bekas jeruji gitu men tadinya. Tapi pas kita kesana udah nggak ada. Jadi gue nggak dapet interaksi di penelusuran pertama gue sendirian di lokasi tersebut. Tapi gue pikir kalau misalnya ya itu kan udah 2020 kan. Iya. Sekarang 2025. Maksud gue mungkin ada perubahan di waktu tersebut. Mungkin kalau ke situ lagi serem nih men. Terus lu sempat bilang kan gimana caranya itu izinnya ke siapa? Nah ternyata dulu ada gue lupa lagi Pak siapa namanya itu. Dia punya warung di depan lokasi. Ternyata warungnya udah nggak ada. Kontraknya udah habis, warungnya udah digusur, tapi ada orang yang jaga di tempat itu. Ya, kita cobalah kita ke sana. Kalau misalnya dapat, ada orang yang jaga di sana, ya kita masuk. Tapi kalau nggak dapat, ya kita langsung jalan ke Malang. Sampai ke sana, ada yang jaga. Bahkan di beberapa tahun yang lalu pas gue ke sana, gue harus manjat. Naik ya? Naiknya tuh harus bener-bener manjat pagar sekitar 2 meteran. Yang ini 5 tahun kemudian yang jaga menyediakan tangga men. Mantep banget, ada tangganya kan? Tangga stainless. Wis, mantep banget, emang terbaik lah itu.
Akhirnya kita ke sana masih bisa, ada tangganya juga. Wah, gue bilang boleh deh nih. Ayo men, kita langsung siapin alat, langsung jalan kita kan, langsung kita loncat, kita naik tangganya. Pas turun tangga itu, kalau dulu itu semak-semaknya belum begitu rimbun, nggak belukar-belukar banget gitu kan. Karena bekas syuting kali men, jadi dibabat. Kayaknya waktu itu masih rapih lah, masih oke, dan ya dari lu turun pagar itu jelas kelihatan rumahnya. Nah kita kemarin kan benar-benar nggak kelihatan apa-apa kan? Ya, gua langsung ngedon itu, maksudnya soalnya kan tinggi banget itu. Iya. Gua ngeri ada ular doang. Iya Itu sih. doang. Iya. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam. Wah, gua kayak kangen, gua tuh kayak hilang, buset. Gua pernah di sini sendirian, dan ini salah satu film yang gue suka banget. Gue nonton berkali-kali tuh film Perempuan Tanah Jahanam. Dia juga nonton. Keren. Jadi Filmnya keren. pas gue sama Dika turun ke bawah, perhatian gue ke satu hal dulu. Daun pintu sama jendela udah pada hilang. Iya, yang lo bilang itu. Iya. Padahal itu original men ya. Asli man. Punyanya Belanda itu ya. Iya. Itu kalau dijual jadi keren tuh men. Boleh tuh taruh studio tuh. Wah, jadiin studio di situ ya. Oh, iya. Coba Depok man. Depok banyak rumah Belanda men. Tapi Jahanam nggak? Kagak. Kagak Jahanam. Durjana soalnya. Karena Laki-laki tanah Durjana. tapi di Belum ada tuh film tuh. tapi di Depok itu Belanda emang di situ tempatnya. Iya. Tempatnya Belanda tuh tempat-tempat Depok itu tempat Belanda orang kaya. Jadi kalau lu ada orang kaya di Belanda yaitu Depok. Lu ada orang kaya orang Belanda kaya tempatnya di Depok. Iya. Semua yang kaya-kaya tuh di Depok yang nyuruh-nyuruh. Makanya Depok itu dulu dia negara Indonesia yang pertama. Depok itu namanya bukannya Depok ya men? Apaan? Apa namanya? Depok. Depok itu tuh bahasa Belanda de Eerste Protestante de Eerste Protestante Organisatie van Christianen. Itu Depok. Jadi apa namanya? Persekutuan organisasi Kristen pertama. Iya. Jadi itu kayak mereka punya apa ya, kayak gimana ngomongnya ya, kayak organisasi terbesar kota lah Sekte gitu. dulu. Iya. Sekte. Itu singkatan dari Depok. De Iya. Eerste. Dan Depok itu negara Protestante sendiri. Dulu organisasi. Indonesia belum ada nama Indonesia. Dulu namanya Hindia Belanda. Hindia Belanda. Tapi Kotanya ya itu. Kotanya di Depok. Pitung. Makanya kalau ada yang bilang bule apa namanya? Belanda Depok, ya emang benar. Makanya kalau lo dari ini nih, dari Rumah Sakit Harapan, terus putaran jembatan Pangus semuanya ke ujung itu semuanya rumah Belanda. Rumah Belanda banyak banget sih. Sekolahnya Belanda, rumahnya Belanda, semua pokoknya Belanda semua. Itu tuh yang apa namanya? Di depan Bajawa tuh. Iya, sekolahan itu. Sekolahan Itu kan. kan jadi kafe keren, men. Jadi kafe sekarang. Kita belum ke situ tuh. Belum ke situ, kafe. Itu jadi kafe keren sekarang. Sekolah Belanda. Itu sekolahan Belanda. Di depannya itu bioskop yang buat gereja tuh. Sekarang gereja dulu itu bioskop, men. Iya. Belanda itu. Jauh-jauh kita ke Malang, kita ke ini Merapi Depok gitu ya. banyak. Depok Rumah banyak ya. Belanda, rumah Belanda. Cuman jadi gini, untuk pemerintah Kota Depok ya, gue nggak kelihatan kamera gue begini ya. Nggak apa-apa men. Untuk pemerintah Kota Depok ya, tolong manfaatin gitu. Maksudnya di luar sana kayak di Bandung, terus kayak di Malang, mereka itu memanfaatkan sejarah dengan adanya rumah-rumah Belanda itu, mereka justru malah diinin men ya, malah. Iya benar-benar di apa namanya warisan gitu loh. Jadi warisan itu malah mereka benar-benar dirawat gitu. bener. Coba kalau di Depok dirawat men, itu jadi bakalan keren Keren banget sih. Bener. Ini pemerintah Kota Depok nih, maksudnya jangan jalanan mulu yang berlobang di
iniin, sampah juga kagak diberesin, banjir di mana-mana. Nah itu tuh gimana caranya kita mengangkat kota Depok ini selain dengan hal-hal yang viral, apapun yang datang itu dari Depok, kita coba angkat gitu loh. Maksudnya angkat Kolor kita hijau buatin dari monumen. Depok. Buatin monumen. Oh iya, Randa, semua kan yang aneh-aneh dari Depok. Nah ini untuk Pak Wali Kota nih, tolong. Ayu ya. Ting Ting. Oh, jangan itu mah. Ya Depok kan dia. Depok. Nah untuk Wali Kota nih, kita itu punya banyak bangunan Belanda yang kita bisa manfaatin sebagai bangunan bersejarah. Aduh sampai mancot. Bangunan bersejarah. Pak Wali Kota tolong dong gitu. Iya. Paling enggak ya bukalah untuk kita bisa explore. Iyalah. Kayak gitu Pak Wali Kota. Contoh Rumah Sakit Harapan. Iya. Kan? Iya. Karena selama ini Pak Wali Kota nih ya, dari wali kotanya zaman bahla itu siapa itu gua nggak tahu, lupa. Karena menurut gua rumah Belanda yang ada di Depok itu mereka cuek men. Ya emang sekolahnya di kebun kali ya, mereka nggak tahu sejarah kali ya. Sebenarnya manfaatin lah itu, maksudnya peninggalan Belanda, sejarah-sejarah yang ada di kota Depok kita manfaatin sebagai bukti sejarah bahwa Depok itu kita punya markas Belanda terbesar pada waktu itu. Udah gue jadi orang bener. Gue tungguin aja sampai dia selesai. Nah, ini rasa gue sebagai pemuda Depok. Gue sebagai pemuda Depok ini ya gue kalau ngomong dimanapun ya mungkin nggak bisa didengar, tapi kan kalau di sini kan di YouTube kita. Serang gue dong. Iya juga sih. Jadi gitu. Ya. Bener. Kota Depok bikin Rumah Sakit Harapan itu jadi tempat sejarah atau museum apa gitu. Wah, yang horor-horor boleh gitu. Nanti kita bantu, kita ngerjain dah. Iyalah, kita kan pemuda Depok. Kita kan pemuda Depok. Udahlah. Oke, lanjut. Jadi masuklah kita kan Masuk ke dalam rumah perempuan Tanah Jahanam. Kita lihat bangunannya. Wah, dari yang terakhir gue datang emang lebih suram sih. Kayak akar-akar yang di ruang tengah tuh. Tuhan udah banyak banget kan akar-akarnya kan. Ya, cuman lagi-lagi kita di situ itu kita lama banget di situ. Iya. Kita lama di situ. Kita coba semua alat yang kita punya, nggak dapat apa-apa. Itu sampai gue time lapse saking lamanya gitu kan. Itu gue udah kemana bayi tuh, udah keliling, udah ngiter bayi tuh. Iya. Dan itu ya salah satu penelusuran yang bener-bener Ovilus aja yang biasanya bawel, itu bener-bener silent banget. Cuma di awal-awal doang tuh yang kita dapat sedikit. Iya. Habis itu langsung kosong. Nah, itu pokoknya kita gongnya kita mulai ke belakang itu setelah suara ini men. Jam. Oh iya, suara Kan depan itu pabrik aja ya. kayaknya nggak ada pabrik ya men. Depan kita pabrik men. Emang iya. Iya, Itu depannya langsung pabrik. kayak teng, terus ada orang Waktu suara. menunjukkan Iya. pukul 2 ya jam 2 lah pokoknya Jam itu. 2 pokoknya ada suara kayak gitu. Nah, jadi dari jam 12-an sampai jam 2 lah itu kita kira-kira di situ ya. Akhirnya kita ke belakang. Ada bagian belakang itu tuh yang gue bilang tadinya ada jeruji-jeruji. Iya. Jerujinya hilang. Besi padat itu hilang semua men. Tadinya tuh semua jendelanya tuh itu ada jeruji-jerujinya tuh. Ada 6 bijian kayaknya. Bocah-bocah ini men, banyak kan emang kayak gitu tuh orang tuh main ngambil bayi. Ya, tapi itu padat men. Iya. Pasti itu dibongkar. Bongkar susah iya. itu. Terus besi-besi padat lagi kan di situ. Besi murni. Nah itu terus kita di situ kita nggak dapat apa-apa. Pas kita ke belakang yang di dapur, yang banyak tumpukan-tumpukan ancuran tuh, Sampah-sampah. bekas sampah-sampah itu. Iya. Kenapa kita pilih di situ? Karena pada saat kita ke sana, Diophilus bilang jangan ke sana, ya kan? Diophilus bilang jangan kembali katanya. Loh, justru itu yang kita cari. Iya. Akhirnya kita coba interaksi di ruangan tersebut.
emang dasaran itu tempat kagak serem ya. Sempet kita bilang kayak perbedaan rumah perempuan tanah jahanam sama rumah pengabdi setan. Nah itu jauh. Jauh sereman rumah pengabdi setan. Pengabdi setan itu emang rumahnya tuh serem. Yang di Pangalengan. Pangalengan Bandung. Iya. Tapi kalau sekarang semenjak dijadiin komersil, ada foto-fotonya dibuat jadi kayak rumah hantu. Kayak rumah hantu. Jadi kurang seremnya. Jadi kurang serem. Kalau dulu itu ya kita ke situ serem banget ya. Serem parah. Orang gua masuk ke situ aja itu emang nggak ada orang dan itu cuma ada suara kayak sebenarnya yang serem itu men bukan rumahnya yang rumah ibu. Yang Ini di bawah rumah ibu ya? nih. Iya. Gue menyarankan untuk Turunan di syuting bawahnya pengabdi lagi. setan itu di bawah. Iya. Nah itu yang paling serem men karena Iya. di situ pernah kejadian kata penjaga di situ itu ada sosok cewek men di situ men yang sering ganggu karena kan itu tempat masih aktif ya masih kantor. Nah itu jadi sering diganggu tuh sering menyerupai itu sering ke kantor itu men makanya sebelum jam 5 orang-orang kantor perkebunan itu sudah balik. Bubar. Oke. Nah, Iya yang di bawah kan rumah yang agak di bawah tuh. tapi View-nya tapi kurang. Iya. kurang dan bentuknya pun kurang kayak rumah biasa Iya. gitu. Cuman itu yang paling angker di bawahnya. Nah, itu Pak Sunil itu Joko Anwar itu sukanya yang itu. Yang Ya rumah karena kalau yang di segitiga. rumah segitiga itu kalau siang lu ke belakang tuh, itu kan langsung di atas bukit gitu Iya. kan. Keren itu sih emang. Tampilannya emang keren. Terus emang ada sumurnya tuh bagus maksudnya gitu bentuknya emang ya sebenarnya ya kecil banget sih rumahnya mah. Iya. Cuman iya. bisa keren gitu mantap ya Joko Anwar ya bisa bikin setting tempat itu kayak bisa kayak gitu. Wah, udah lama tuh men kagak kesana kita. Dingin banget men nggak kuat gua sumpah. Dingin mana sama Tabanan. Gua Pi Bedugul. dinginan itu. Gua nih Bedugul kemarin. lagi foto nih malam-malam sampai kayak gini men. Gua di rumah ibu dulu 2016 berapa 17 kok gua. Gua dapat foto-foto setan di situ. Udah. Wah, Nah, kesana salahnya lagi tuh enak gua tuh. pas lagi film Pengabdi Setan itu kebetulan gua kerjasama sama Pak Sunil. Gimana caranya viralin itu tempat. Nah, salahnya gua itu otak gua kayaknya nih gua harus pakai travel nih. Gua kayak gini bikin kayak tour Iya. misteri gitu kan. Iya. Udah. Nah, sekarang jadi terkenal ya. Iya. Dulu masih zamannya ya rumah sakit BMC bisa. Ya gua kan ikut itu. Gua kan ikut tur itu gua. Iya. Lu bayar lagi dong. Gua bayar lah anjir. Gua mah di rumah. Gue ikut tur itu. Nah itu kan gue sama ini men. Gue sama, gue inget waktu itu yang bareng sama gue orang dari Jawa Pos. Orang dari Jawa Pos 2 orang itu. Ya ada 2 orang dari Jawa Pos, reporter sama ininya, kameramennya. Gue yang terakhir tuh masuk ke di rumah pengabdi setan itu sama mereka, sama orang Jawa Pos ini. Terus gue bilang, gue mau coba gue tidur di sini nih. Yang lainnya kan pada ke ini kan, ke safe zone kan. Safe zone. Iya. Nah, itu pokoknya singkat cerita orang Jawa Posnya ninggalin gue aja. Jadi gue sendirian tinggal di situ. Di situ. Iya. Dulu mah itu masih serem, belum ada foto-foto, belum ada. Iya, semenjak ada properti, ada ya properti syuting lah itu istilahnya kan. Iya benar. Istilahnya tempatnya udah serem nih. Tapi begitu lu keluar rumah lu ngeliat ada si Bron Palare, ada si Tara Basro di situ ya kan. Lu kan tahu ini siapa. Ya nggak jadi serem gitu loh. Paling yang pas di sumurnya tuh. Iya. Jembatannya itu. Tapi keren itu. Keren. Ya pokoknya kesimpulan yang bisa gua dapat adalah 2 kali gua ke rumah pengabdi 2 kali ke rumah perempuan tanah jahanam dan ya nggak merubah image bahwa rumahnya nggak serem, nggak seserem rumah pengabdi setan. Iya. Gitu. Tapi ya lumayan lah dari video perempuan tanah jahanam yang udah kita tayangin kemarin itu, paling nggak teman-teman bisa nonton
eh, endingnya, closingnya, satu lagu Ghost Ranger Indonesia full, ditambah ada potongan ini dari pakai AI. Oh, yang belakang itu. Yang di belakang nih. Coba nonton dari yang bagian belakangnya aja. Bagian belakangnya seru tuh. Ada sekitar berapa menit lah lagu Ghost Ranger Indonesia kan. Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, embusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger Indonesia, kami di sini menguak misteri yang tersembunyi. Di tempat angker jiwa terluka, kami mendengar, kami menjawabnya. Rumah kosong, lorong berdebu, bekas jejak yang dulu dilalui. Ika dan Erik melangkah maju, menyapa arwah yang masih membisu. Suara di malam yang menggema, menyebut nama dari masa silam. Dengan alat kami kita berbicara pada dunia yang penuh tanda tanya. Ghost Ranger Indonesia, kami di sini menguak misteri yang tersembunyi. Di tempat angker jiwa terluka, kami mendengar, kami menjawabnya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi dalam kegelapan yang tak bertepi. Kami berjalan, kami mencari jawaban dari alam yang misteri. Ghost Ranger Indonesia, kami di sini menguak misteri yang tersembunyi. Di tempat angker jiwa terluka, kami mendengar, kami menjawabnya. Di balik bayang kami tetap bertahan hingga misteri terungkap perlahan. Itu. Terus gitu-gitu aja sih. Tempatnya yang gue takutin cuma ular doang sih, ular sama yang lain-lain itu. Iya, tapi ya nggak ada ular sih untungnya. Nggak ada ular ya. Sebenarnya pas kita di Banyuwangi itu, Banyuwangi ini benar-benar kita cuma satu lokasi banget. Itu doang. Akhirnya ya kita putuskan untuk nginep di satu hotel. Hotelnya gimana tuh Arjuna. menurut lo? Iya, Banyuwangi, iya. Hotelnya menurut lo serem nggak? serem. 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 Kita kan kalau nginep di hotel yang serem, nggak pernah nggak serem. Kadang nginep di hotel bekas pembunuhan, Terus kadang nginep di hotel yang pokoknya Oh, tapi lo harus cerita, men. Someday lo harus cerita hotel waktu kita di Bali sih. itu parah. Itu bener-bener pengalaman gua baru ngerasain gitu. Seberapa besar energi di luar kita sebagai manusia. Iya. Itu bener-bener kayak lu tuh kayak Pokoknya intinya dia tahan nggak cerita karena takut dibilang halu mungkin ya. Iya. Sedangkan gua takut gua nggak cerita karena gua takut dia parno. itu dia. Pas udah di jalan baru. Men, lu tau nggak semalam itu pas di apa namanya di kamar mandi kita gini. Terus dia bilang, "Lu tahu nggak? Pas lu kagak ada itu kayak gini." Nah, gitu. Dan itu serem. itu serem. Kalau misalkan ada orang itu mah itu mah hal yang gaib Nah, namanya. ini kita saksi mata langsung. Mata langsung. Bahkan mungkin nggak tahu ketika kita ada di
wilayahnya mereka itu apa yang kita lakuin itu kita nggak tahu antara sadar apa nggak sadar ya. Iya. Nah, pokoknya gitu lah. Pokoknya ini yang podcaster nih kalau mau podcast boleh lah. Nah, itu dia. Pasti ceritanya bagus gua. Pasti. Bukan gua ngarang tapi ini Jadi gini, ada orang-orang tuh sering cerita, men. Pengalaman horor di Alas Roban. Lo pernah denger gak, Noy? Kayak nih, Alas Roban. Jadi mereka lagi melintas di Alas Roban, terus tiba-tiba ada warung. Mereka makan di warung tersebut. Iya. Ternyata pas pagi-pagi mereka bangun, boro-boro warung. Ternyata titik yang mereka berhenti itu jurang, gitu kan? Iya. Itu kan cerita ya. Nah ini kita berdua, kita mengalami hal yang sama persis. Yang akan Dika ceritakan di salah satu podcast mungkin. Ya kan? Podcast siapa? Ya mana tahu lu akan ke podcast Nadia Umara. Siapa tuh? Susah gua ngomong sama dia. Enggak, Radio Omar siapa? Temennya Ariel Tatum. Ariel Tatum lu tahu dong? Dulu pernah tahu gua. Ah lu baru nonton. Kan gua udah cerita. Perang Kota lu harus nonton. Gua nggak pernah nonton gitu. Nonton Perang Kota. Film yang terbaru tuh mantap tuh. Apa? Ratasa mantap. Lu udah nonton? Belum sih. Ini kayak lu rekomendasiin satu makanan enak tapi lu gak pernah makan. Kayak tolol. Beno jadi ustad. Dia ustad nih. Dia belum pernah pergi haji, men. Tapi dia diceramah di masjid dengan ribuan orang, dia bilang, kalau kita pergi haji tuh seperti ini. Padahal dia belum pergi Belum haji. pernah. Itu kayak gitu. Ya. Itu mantap, Pak. Mantap, Pak. Latazan itu mantap banget. Di Mekah itu ada ini, di Mekah itu ada ini, di Mekah ini ada ini. Tapi lu udah pergi haji. Gak sama kayak gitu, men. Ariel Tatum lah itu pokoknya. Ariel Tatum. Yang itu gede. Iya. Apa? Iya. Pokoknya lu nonton Perang Kota bagus. Bagus. Gua nonton Perang Kota cuman karena Ariel Tatum. Itu aja. Gue makanya kalau nonton gitu gue nggak suka, men. Gue kalau yang psikopat gue suka kayak gitu. Ariel Tatum itu psikopat. Ya selalu dah katanya. Oh, psikopat. Tapi keren. siapa Nadia apa? Nadia Umara. Oh, yang itu. Mana? Yang ini. Yang mana? Yang pacarnya Prilly. Itu Omar Esteglas. Itu Omar Estega. Ini laki-laki sama perempuan. Gue bilang ini. Oh, tak. Udah, gak usah dicek, gak usah dicek. Gue penasaran. Nadia Omara pacarnya Prilly. Gede gender. Aduh. Susah. Nadia Omara bukan orang Depok soalnya. Iya, gue tahu. Lo tau? Oh, ini yang Main film. enggak, ini yang cerita podcast kan? Iya, betul. Yang sekali upload baru 5 menit 10.000 kayak gitu. Iya. Hah? Iya. Iya, gue tahu itu cara gimana. Gue liat trafficnya. Nih, si Omara ya kalau nonton, ya. Nadia Omara sama Prilly, aduh. Ya gue lupa. Iya. Gue nggak tahu sih. Nggak tahu lu, bukan lupa. Cuman gue sering ngeliatin traffic kayak gitu. Betul. Gue juga sering ngeliatin traffic kalau pas lagi jam-jam pulang kantor. Trafficnya parah di Jakarta. Itu dia. Oke, berapa menit teman-teman? 3 saat. Lama amat ya 40-nya. Buset, ini semakin malam semakin lambat ini kayaknya. Iya, makanya. Bisa nggak ini kita dibuat slow mo 2.0? Jadi setiap kali kita ngomong ini men. Makanya ini kita ngomong apa lagi ya? Ya pokoknya sayangnya kita nggak ini men. Kita nggak explore lebih lanjut lagi Banyuwangi. Padahal lu ingat dulu waktu kita di Banyuwangi itu kita pernah di alun-alun Banyuwangi itu ada satu kayak pemukiman terbengkalai. Ingat nggak lo? Lu mau gedein tuh. Gitu. Agak udah. Oh, gua mau Lu mau gedein. Gue inget.
Itu waktu itu kita sempat jalan sama teman-temannya Kak Ruben. Ya enggak? Yang mana? Secret Story. Bukan Secret Story, Ruben. Secret Story, man. Secret Story. Apa namanya? Ini Nggak tahu. apa sih? Yang itu loh, yang rame-rame, yang ada si siapa? Anyo. Ada si ini. Dia ada di belakang. Oh, Siapa? si Rihanna. Rihanna, Itu secret Rihanna. Itu bukan Secret Story, man. Apa? Iya sih. Secret Story, man. Story sih. Secret Story. Secret Story. Ada Rihanna waktu Ada itu. Rihanna. Nah, itu juga salah satu pengalaman kita pada saat itu yang kita coba pakai Spirit Box, man. Itu kan live waktu itu kan teman-teman kan. Jadi live meja podcastnya mereka itu kakak beradik podcast waktu itu ya. Mereka ada jauh dari kita. Kita di satu lokasi. Kita buka Spirit Box di situ. Dan di situ tiba-tiba bahasa yang keluar itu asing lah menurut gua asing. Karena itu bukan bahasa Jawa menurut gua. Kalau bahasa Jawa gua sedikit-sedikit bisa. Nah, waktu itu gua langsung kontak ke meja podcast, ya kan? Gua bilang ada nggak orang lokal? Mungkin ini bahasa lokal. Datanglah itu kan satu orang yang ke tempat kita, yang bapak-bapak itu, mbah-mbah itu. Akhirnya si juru kuncinya ini, si kuncennya ini, dia yang ngobrol di Spirit Box. Setelah itu baru dia bilang, ternyata ini adalah bahasa Osing kuno. Iya. Yang mana itu bahasa bapaknya dia malah. Padahal mah yang itu orang udah tua banget, men. Udah tua banget. Udah hampir 80-90-an itu. Dan dia bilang itu bahasa dari bapaknya dia. Ini bahasa udah punah, udah jarang ada yang ngerti, dia bilang. Nah, itu. Ya, kita bisa sombong dikit lah. Sebenarnya pada saat itu acara itu terselamatkan sama bahasa itu. Bahasa itu. Kalau nggak ada itu ya paling cuman udah gitu-gitu doang. Nah, itu lokasinya di ini, men. Lokasinya itu di alun-alun yang kita lewat. Kemarin kita lewatin yang lu bilang, men nih lokasi kita dulu Iya. sama Koben. Iya. Tapi ya kita kan lewatnya kan siang kan. Kita lewat siang. Kita ke bioskop apa, men? Itu bioskop. Itu bioskopnya. Jadi di sana itu nggak ada kayak XX1 gitu, CGV gitu, nggak ada. Bioskop orang situ. Bioskop lokal itu. Lu kalau tahu di Depok namanya Sandra, bioskop Sandra. Bioskop gitu. Sandra kayak gitu ya. Jadi lu masih beli tiket ini, terus pamfletnya juga kayak pamflet, posternya kayak poster kalau dulu ya, posternya kayak poster tukang pecel lele. Iya. Ya serius. Jadi Dari luarnya tapi emang jadul banget. Tapi begitu kita masuk ke dalam lumayan ya. Udah bagus. Kalau bioskop di Sandra itu, Noy, posternya itu kayak poster, lu tahu pecel lele kan? Gambarnya begitu. Nih. Yang di parkirannya cuman kita sendiri sama motor. Ntar ini gue masukin ke ini ya. Iya. Parkirannya kayak gitu. Studionya panas banget. Nama bioskopnya apa nih? Apa Star gitu? Tadinya kita harap terbengkalai, ternyata buka dong guys. Kirain terbengkalai. Nanti jualan. Tuh. Pinggir jalan kayak gini. Itu namanya tuh New Star. Cineplex, Pak. New Star Cineplex. Terus tempatnya panas banget, Noy. Kagak ada AC. Tuh. Di dalam itunya kursi juga kursi tua. Kursi jadul. Masih jadul. Tuh. Terus penjaganya nih apa? Yang kasirnya itu bebas pakaiannya. Iya, kayak orang ke kantor, ke toko. Kayak orang jaga toko. Bebas pakai sendal kayak gitu. Nah, kita ke situ rencananya kita mau nonton film Weapons. Nah, pas beli tiket, filmnya masih 2 jam lagi. Lah, 2 jam lagi, dia bilang.
Akhirnya gue bilang apaan? Men, gimana kalau kita nonton di Malang aja? Akhirnya jalan keluar dari bioskop ini, itu kita ke Malang, cuman untuk nonton doang di Malang. Iya. Lo tau nggak? Gua 2 jam itu nahan ngencing. Nahan ngencing gua kalau nggak mobil gini-gini, deg. Masih tahan. Masih tahan gua. Tapi kan mobilnya kan kecepatan di atas kecepatan cahaya, men. Udah diuti banget. Iya. Akhirnya tuh Gua ke pom bensin dah tuh. Sekarang lu bayangin nih, Probolinggo ke Malang itu normalnya tuh 1 jam 40 menitan lah gitu. 1 jam 30, 1 jam 40 menit lah. Cepet tuh ya. Ini gara-gara nyari dia kamar mandi. 45 menit tembus. Lambrio gini. Ya kan? Pada saat kita lewat di Sidoarjo, jalan kan bolong-bolong nih kan. Wes, tetap kenceng. Karena berubah langsung jadi Rubriokon. Nih kan? Itu epic banget. Akhirnya ya kita 4 jam, sekitar 4 jam lah kita sampai Malang. Kita langsung nonton. Dari Banyuwangi ke Malang cuma untuk nonton, gila tuh. Ya ntar lah, pokoknya next time kalau kita ke Banyuwangi lagi, gue pengen banget ke Alas Purwo, men. Alas Purwo itu epic kalau misalnya itu kan kita bisa. pinggir-pinggirannya kan kayak ada patung-patung ini. Maksudnya kalau di pinggir jalan yang mengarah Iya, patung gandrung namanya. Iya, patung-patung ya. Iya. Terus tuh bagus tuh men buat kita uji nyali tuh. Oh banget lah. Dan di situ kan ada gua. Gua pernah sendirian ke ininya, gua yang di depan tuh tempat Bapak Soekarno bertapa. Iya, petilasannya. Pernah gue kesana sendirian bukan karena gue berani, tapi karena itu yang paling dekat. Karena kesana dikit lagi, ya itu namanya juga Alas Purwo. Alas itu tuh Alas hutan. kaki. Alas. Hutan. Alas Purwo. Iya. Kalau alas hutan, Iya. Purwo itu kayak apa sih? penunggu. Bukan, Purwa itu besar. Oh iya. Jadi Purwa itu besar atau ini sih? Purwo itu besar atau kalau sejarah tuh apa tuh? Iyalah, Purwo itu besar, hutan yang besar. hutan besar. Iya. Kalau Purwodadi? Dedi, bapak yang besar. Bapak yang besar. Bapak yang udah besar. Jadi ngaco, maaf ya orang-orang Purwodadi. Kagak emang ada Purwodadi. Iya. Dedi besar. Bentar lu, penasaran gua. Alas Purwo. Alas Purwo itu, iya hutan luas bener. Hutan luas. Iya. Iya. Terkenal keangkerannya. Tuh. Wah kita harus kesana sih men. Gua rasa ini 1 bulan kita isinya Alas Purwo doang udah bisa nih. Wah keren ini. Alas Purwo diyakini sebagai tempat pelarian spiritual dari para tokoh kerajaan Majapahit pada saat itu. Wow. Alas Purwo, hutan tertua di Jawa yang syarat misteri. Sedap. Next lah, pokoknya kalau kita ke Banyuwangi lagi, kita akan coba untuk explore Alas Purwo. Oke? So, Whatever it is. yoi, mantap. I'll see you guys in the next Green Investigation Room. Rangers, go green! Langkah kami di malam gelap menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, embusan angin membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger Indonesia, kami di sini menguak misteri yang tersembunyi. Di tempat angker jiwa terluka, kami mendengar, kami menjawab.